Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfi Akbar dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Dharma Persada. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi yang baik dan menarik mengenai topik sistem informasi. Sistem informasi itu adalah sebuah bidang yang sangat penting dalam perkembangan teknologi dan dunia bisnis saat ini. Di era digital sekarang, hampir semua aktivitas manusia memanfaatkan teknologi pastinya, mulai dari pendidikan, kesehatan, pemerintahan, hingga manufaktur. Menggunakan sistem informasi untuk membantu pekerjaan yang lebih cepat, baik, akurat, dan efisien tentunya. Melalui presentasi ini, kita akan membahas pengertian sistem informasi, komponen-komponennya, manfaat, contoh penerapan, serta tantangan dihadapi dalam implementasinya. Yang pertama itu saya akan menjelaskan apa sih itu sistem informasi. Yang pertama itu mari kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan sistem informasi ini. Jadi sistem informasi itu adalah suatu kombinasi antara manusia, perangkat lunak, perangkat keras, jaringan komunikasi, data, dan prosedur yang bekerja secara integrasi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, menyajikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Secara sederhananya, sistem informasi bertugas mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna pastinya. Contoh, ketika sebuah perusahaan mencatat data perusahaan setiap hari, data tersebut kemudian diolah menjadi laporan penjualan bulanan. Laporan inilah yang menjadi informasi bagi manajemen untuk menentukan strategi bisnis selanjutnya. Tanpa sistem informasi yang baik, perusahaan akan kesulitan memperoleh informasi yang cepat dan akurat pastinya. Kita lanjut ke berikutnya, yaitu ada komponen sistem informasi ini. Sistem informasi terdiri dari beberapa komponen utama yang saling berkaitan. Yang pertama yaitu adalah perangkat keras atau hardware. Hardware merupakan perangkat fisik yang digunakan untuk menjalankan sistem seperti komputer, server, printer, mouse. Kita lanjut yang kedua yaitu perangkat lunak atau software. Software berfungsi untuk mengelola dan memproses data. Contohnya adalah sistem operasi, aplikasi bisnis, dan database manajemen sistem. Oke, yang ketiga yaitu ada data. Apa sih data? Oke, mari kita jelaskan. Data merupakan bahan dasar yang akan diolah menjadi informasi. Semakin akurat data yang dimiliki, semakin baik pula informasi yang dihasilkan. Yang keempat itu ada manusia atau brainware. Manusia berperan sebagai pengguna, pengelola, dan pengembang sistem informasi. Tanpa adanya pengguna atau user, sistem tidak akan memberikan manfaat sama sekali. Yang kelima yaitu ada prosedur atau peraturan. Prosedur adalah aturan atau langkah-langkah yang digunakan dalam menjalankan sistem agar proses berjalan terstruktur dan rapi. Yang keenam yaitu jaringan komunikasi. Jaringan memungkinkan pertukaran data antar perangkat dan pengguna secara cepat, baik melalui internet maupun jaringan lokal. Yang keenam atau yang terakhir yaitu komponen tersebut harus bekerja sama secara integritas agar sistem informasi dapat berfungsi secara optimal. Berikutnya yaitu ada manfaat sistem informasi ini. Penerapan sistem informasi memberikan banyak manfaat bagi organisasi maupun perusahaan. Apa aja sih manfaatnya? Ya, kita jelaskan. Yang pertama yaitu ada meningkatkan efisiensi kerja pastinya dong. Proses yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat diotomatisasi sehingga pekerjaan menjadi lebih cepat, efisien, dan lebih mudah pastinya. Yang kedua yaitu meningkatkan akurat data. Kesalahan pencatatan dapat diminimalkan secara data tersimpan secara sistematis. Artinya ini yaitu datanya pasti akurat, dan yang kedua pasti mengurangi human error. Oke, berikutnya yang ketiga itu mendukung pengambilan keputusan.
Manajemen dapat memperoleh laporan dan informasi secara real time atau secara nyata nih untuk menentukan langkah strategis. Berikutnya yaitu meningkatkan produktivitas. Karyawan dapat lebih fokus pada pekerjaan yang lebih penting karena pekerjaan administratif sudah dibantu oleh sistem. Yang kelima, meningkatkan kualitas pelayanan. Pelanggan dapat memperoleh layanan yang lebih cepat dan tepat karena informasi tersedia dengan mudah. Oleh karena itu, sistem informasi menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing organisasi. Sekian, itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.